A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrur rajab wa syahrul sya'ban wa syahrur ramadan unzila fihil qur'an hudal linnas wa bainatim minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Usamah bin Zaid qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahra min syuhuri ma tasumu min sya'bana qala dzalika syahru yaghfulun nas anhu baina rajabin wa ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu ay yurfa'u amali wa ana shaimun. Al-hadis. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, panutan bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga terlimpah pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan umatnya di mana saja berada di antaranya kita semua. Bulan Sa'ban adalah bulan yang terlupakan oleh mayoritas manusia. Ya, wabil khusus kita semua juga umat Islam, bulan Sa'ban ini kata Rasulullah sering terlupakan. Karena apa? Karena bulan Sa'ban ini berada di antara dua bulan yang sangat ya penuh dengan keistimewaan. Kita tahu bulan Rajab sebelum Sa'ban adalah bulan yang ada satu peristiwa yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Ya, sampai-sampai ya kita masih ingat dan masih menjalankan salah satu ya apa yang dibawa dari Mi'rajnya adalah sholat 5 waktu. Begitu agungnya, begitu besarnya peristiwa itu, ya maka Rajab memiliki ya nilai bulan yang sangat istimewa. Kemudian kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang dimana satu bulan ini penuh dengan keberkahan. Kemudian bulan Ramadan juga ya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunannya. Kemudian juga ada peristiwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Kemudian ada peristiwa atau waktu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Agung besar nama Ramadan sehingga Sa'ban itu seakan-akan terjepit di antara dua bulan itu, lewat saja. Ya, padahal di bulan Sa'ban ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari sebuah hadis ya, an Usamah bin Zaid, dari Usamah bin Zaid qala, dia berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran, lam tidak araka, aku melihat tasumu, engkau saum syahran pada bulan-bulan min syuhurin, dari bulan-bulan yang lain sebanyak ini.
Mata sumu min Sa'bani apa? Ya. Puasa atau saum min Sa'bani di bulan Sa'ban ini. Qala Rasulullah menjawab, dalika syahrun yaghfulun nas. Karena bulan Sa'ban ini adalah bulan yang yaghfulun nas, suka dilupakan oleh manusia. Anhu baina Rajab, karena bulan ini berada di antara bulan Rajab wa Ramadan dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu, dan bulan Sa'ban ini adalah bulan diangkatnya amal-amal manusia ila Rabbil alamin, ya, kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang mengurus semesta alam ini. Ba'uhibbu, kata Rasulullah, maka aku ingin an yurfa'a, ketika diangkatnya amali amalku, wa ana shaimun, aku sedang saum, sedang puasa. Makanya bulan Sa'ban ini adalah dijadikan juga bulan persiapan untuk memasuki bulan Ramadan, ya. Sering melaksanakan, ya, sunnah-sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pelatihan dan juga sebagai persiapan untuk memasuki bulan Ramadan, ya. Nah, maka bulan Sa'ban ini adalah diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bulan Sa'ban pun memiliki keutamaan, yaitu diangkatnya amal-amal manusia. Maka kata Rasulullah, uhibbu an yurfa'a amali, ya, wa ana shaimun. Aku ingin saat diangkat amalku di bulan Sa'ban ini, wa ana shaimun, aku sedang melaksanakan saum. Karena memang Sa'ban ini artinya juga yaitu jalan, ya, jalan menuju bukit artinya. Maka diaplikasikan bahwa Sa'ban ini adalah, ya, jalan menuju bulan Ramadan. Kita akan mencoba mengangkat tentang tarhib Ramadan. Ada juga yang menyebut dengan targhib Ramadan, ya. Kita harus tahu tarhib Ramadan atau tarhib Ramadan atau targhib Ramadan. Jangan sampai salah ucap. Kalau tarhib Ramadan dengan haknya hak kecil dari kata rohaba, ya, itu artinya menyambut, ya. Tetapi kalau tarhib dari kata rohaba, haknya hak besar, maka artinya mengancam. Kalau dikaitkan dengan bulan Ramadan, tarhib Ramadan. Kalau dengan hak kecil berarti menyambut bulan Ramadan. Pas, ya, karena nanti dianjurkan oleh Rasulullah agar kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, ya. Nah, kalau kita menggunakan kata haknya hak besar, tarhib Ramadan, maka artinya kita mengancam bulan Ramadan, ya. Jadi Ramadan ini mengancam kepada kita, atau kita yang mengancam bulan Ramadan. Jadi kita harus betul-betul memahami kata ini. Jangan sampai mengucapkan dengan tekanan yang tinggi tarhib Ramadan, ya. Maka dilatih makhrijul hurufnya. Ya, kalau tarhib Ramadan berarti kita sedang mengancam bulan Ramadan. Kalau tarhib Ramadan dengan haknya hak kecil berarti kita menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian ada lagi yang disebut dengan targhib Ramadan. Itu juga sama dari bahasa Arab, dari kata rogoba, ya. Targhib, apa artinya targhib? Targhib ini mencintai atau menyukai. Maka kalau dikaitkan dengan targhib Ramadan, maka kita mencintai bulan Ramadan. Maka para salafus, ya, para ulama terdahulu 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan itu selalu berdoa, Allahumma balighni Ramadan. Ya, Allahumma, ya Allah, balighni, sampaikan aku Ramadan di bulan Ramadan. 6 bulan sebelumnya sudah dibacakan, didawamkan doa-doa ini. Kenapa? Karena menginginkan kita disampaikan, ya, pada bulan Ramadan, di mana setiap amal di bulan Ramadan senantiasa Allah lipat gandakan pahala kebaikannya. Allah menyiapkan rahmatnya, Allah menyiapkan ampunannya, dan juga Allah mempersiapkan yang disebut dengan Lailatul Qadar, ya, di mana satu kebaikannya seperti 1000 bulan, ya. Maka insyaallah kalau kita istiqomah
di bulan Ramadan ya beribadah, baik itu saumnya ataupun qiyamul Ramadannya ataupun tarawihnya, insyaallah kalau istiqomah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Qad atakum Ramadanu sayyidus syuhur, pamarhaban bihi wa ahlan jaa suhrus syam, bi barakatin fa'akrim bih." Qad atakum telah datang kepada kalian Ramadanu, bulan Ramadan, sayyidus syuhur, ya, tuannya, rajanya, walinya suhur bulan. Kalau sayyidul ayam, rajanya hari adalah Jumat, tapi kalau rajanya bulan adalah Ramadan. Makanya kata Rasulullah, Ramadan itu sayyidus syuhur, yaitu ya tuannya, rajanya bulan. Pamarhaban, maka ucapkanlah marhaban, selamat datang bihi kepadanya. Jadi kita kalau datang marhaban ya apa Ramadan ya ucapkan marhaban ya Ramadan ya. Wa ahlan ya, selamat datang, ja'at telah datang syahrus syam, bulan saum, yaitu Ramadan ya. Bi barokatin, dengan membawa keberkahan, fa'akrim bih, maka muliakanlah bulan itu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan alaikum kepada kalian as-saum, puasa saum ya, kama kutiba sebagaimana telah diwajibkannya alal ladzina min qablikum. Jadi saum ini, puasa ini telah diwajibkan juga kepada ya nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? La'alakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Tingkatannya adalah Islam. Setelah Islam kita dituntut untuk menjalankan syariat Islam, maka kita akan menjadi orang yang beriman. Setelah iman, kita mempertahankan keimanan kita, meningkatkan ibadah kita, kualitasnya, kuantitasnya, maka tujuannya adalah la'alakum tattaqun, supaya kita menjadi ya orang yang bertakwa. Nah, apa yang harus disiapkan ya pada bulan Ramadan yang akan datang? Tentu yang harus kita siapkan yang pertama adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari bulan Ramadan, Allahumma barik fi rajabana wa sya'bana wa baligh Ramadan. Untuk pribadinya, Allahumma balighni Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku Ramadan pada bulan Ramadan. Dawamkan doa itu. Ya. Bisi orang teh nyampe dan nggak tahu umur mah, kita kan nggak data yang tahu ya, walaupun hanya 11 hari lagi, Pak, 11 hari lagi pasti atuh nyampe piraku ya, nggak tahu ya, siapa tahu Allah menghendaki yang lain ya, kita berencana, Allah yang menentukan ya, makanya berdoa. Kemudian persiapan fisik kita ya, karena bulan Ramadan ini ya fisik kita harus kuat juga ya. Menjalankan ibadah saum adalah ibadah yang berat tetapi murah. Berat melaksanakannya, saumnya gampang, tetapi melaksanakan dari inti saum itu sendiri yang agak berat. Karena kata Rasulullah, siapa yang saum ya pada bulan Ramadan, maka saumkan juga ya, yaitu apa? Satu, pendengaran, kemudian penglihatan. Jadi kata Rasulullah, ida sumta, apabila kamu saum, puasa, pal yasum samuka, maka puasakan, saumkan, samuka pendengaranmu. Jadi telinga kita harus dilatih untuk tidak ingin ya mendengarkan urusan orang lain, fokus ya, dengarkan kana Al-Qur'an ya. Kemudian apa? Wa basaruka, juga penglihatanmu saumkan, istirahatkan. Ya, untuk apa? Untuk fokus menjalankan ibadah saum. Kemudian walisanuka, dan juga lisanmu puasakan, saumkan kata Rasulullah. Dari apa? Anil kadziba, ya, anil kadzibi, dari dosa. Kemudian wal ismi, dan dosa. Anil kadziba, dari dusta, wal maksami, dan juga dosa. Walisanuka, dan lisanmu saumkan, anil kaziba, dari dusta, wal maksami, dan juga dosa.
wada dan jangan menyakiti adal khodim. Ya, di sini dikiaskannya, dicontohkannya jangan kalian menyakiti pembantu. Ya, berarti secara umum kita dilarang menyakiti orang lain. Ya, bahkan kalau ada yang ngajak berkelahi pun, ngajak ribut pun, ucapkan inni soimun, aku sedang saum. Kentong di layanan antep mun bade engke kitu bulan Sawal. Angernya ulah Sawal oge anger. Ulah pedaker saum kewe peuting atuh geus buka, urang ribut teh ayeuna mah tong bisi batal saumna hanya anger we. Ya, makanya Ramadan ini sebagai bulan pelatihan. Ya, pelatihan mensaumkan, mengistirahatkan, menghususkan satu pendengaran kita, penglihatan kita dan juga lisan kita agar ikut terlatih ya menahan apa-apa yang mendatangkan dosa. Yang kemudian yang ketiga mempersiapkan pikiran kita. Jauhkan dari pikiran yang lain-lain. Siapkan untuk fokus melaksanakan ibadah saum. Ya, sehingga kita tidak memiliki pikiran jahat, pikiran kotor. Kepada siapa? Kepada orang lain. Fokus we. Ya, urus persiapan untuk membersihkan diri kita. Kalau kita pikirannya bersih, ya maka hati kita juga akan bersih. Kalau kita hati bersih berarti iman kita tinggi, siap untuk menjalankan ibadah saum. Karena yang dipanggilnya apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, maka siapkan keimanan kita. Kemudian apalagi yang harus kita siapkan dalam tarhib Ramadan ini, dalam menyambut Ramadan ini? Ya, siapkan keilmuannya. Ya, terutama ilmu-ilmu bab tentang saum. Apa yang membatalkan saum, apa yang membatalkan pahala saum. Ya, apa yang harus dilaksanakan pada saum. Itu harus diperdalam ilmunya. Bagaimana sikap dengan suami, dengan anak pada saat kita di bulan saum. Ulah mentang-mentang ibu nujun teu saum, enak we makan payunan murang kalih karunya atuh. Ya, ai ibu mah tuh udah bebas nuju istirahat, ujang mah wayahna we teh celebekanan antong di payunan si ujang karunya. Nah, itu dipersiapkan keilmuannya. Bagaimana kita mencicipi masakan, ulah tempo buka asin-asin teuing eta masakan teh. Atuh keur malah par teh geus teu katahan begitu makan asin meni aduh gitu kan, kecewa ya. Siapkan keilmuannya. Kumaha carana? Ada caranya, Rasulullah kan mengajarkan. Ya, makanya perdalam ilmunya. Siapkan ilmu agama terutama untuk masalah bab saum. Kemudian yang selanjutnya ya adalah memperbanyak amalan sunnah. Mun upami tos kiat tahajud mah engke tarawih teh moal hoream. Sabab naon? Sabab tos biasa. Ya, anu biasa sunnah saumna ya, maka engke bulan Ramadan moal ripuh teuing. Pase mah lamun awal Ramadan teh bu pening. Pusing hayangna teh goledag deui. Udah tidak terlatih ya. Makanya ibu-ibu mah harus terlatih. Pase mah dah jarang. Ya. Ya, makanya kata Rasulullah memperbanyak amalan sunnah, baik itu salat malam ya, kemudian juga saumnya ataupun amalan-amalan yang lain. Tadarusnya mulai dari sekarang setar bu. Kon ibu mah sok ngejar khatam. Abi mah Ramadan khatam pa alhamdulillah. Sakumaha sakali, alah sakali mah tuh. Setar teh ayeuna mulai Al-Baqarah deres atuh. Mungkin teh pertengahan Ramadan teh geus beres-beres atuh. 30 juz khatam baca Quran, bacana hungkul kan eta apal oge, penting baca we lah ya. Nah, ini dipersiapkan dari sekarang, menyisihkan waktu untuk menjalankan ibadah saum. Intinya datangnya bulan Ramadan kita harus bergembira. Ya, barang siapa yang datang bulan Ramadan kemudian dia tidak bergembira maka berhati-hati. Ya, seakan-akan tidak ingat ya. Salah satu lagi fungsi wasyamu junnatun fa iza kana yaumu shaumu ahadikum falayar pasu walayas khobu fa ing sabbahu ahadun au qatalahu falyakul inni shaimun. Nih ilmunya lagi satu.
Wasyamu junnatun. Saum itu, puasa itu adalah junnatun, perisai, benteng. Faiza kana, maka apabila ada yaumus saum, pada hari saum, ahadikum, salah seorang dari kalian, palayar pusu, maka jangan ropas, berkata kotor, kasar, jorok, nah, dilarang. Ya, maka harus disaumkan juga lisannya. Wala yashobu, ya, dan juga jangan mengeraskannya. Puasa aja jorokam, abong-abong kuat. Tong dikeras-keras ting suarana laun we. Kade ulah caleuy-caleuy teuing abongkeun puasa. Alah nganembalan oge. Jojorokan ting ulah ada dilarang. Wala yashobu, jangan kalian mengeraskan suara. Letoy ting ge ulah teu meuni abongkeun saum, ya. Jadi sedang we, ya. Paing sabahu, jika seseorang mencacinya, ahadun, kepada salah seorang, au qatalahu, atau mengajak berkelahi, fal yakul, maka katakanlah inni shaimun, aku sedang saum. Jadi kalau ada orang yang menyakiti, ya, menantang, ngajak riweuh, nah, antep tong di layanan. Ini imun, saya sedang saum, ya. Itu adalah salah satu cara saat kita sedang menjalankan ibadah saum. Kenapa jangan sampai saum kita, kata Rasulullah, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Puasana alhamdulillah beres, diterbit fajar nepikeun ka guru matahari atau azan maghrib, beres alhamdulillah, tapi pahalana nol, kan lebar. Ya, kata Rasulullah, ngan ukur menang lapar dan dahaga. Laparna mah karasa alhamdulillah, hausna mah komo. Ningali sirup beda atuh asin jingan ningali naon we. Ya. Amis ningali cireng geuning eta. Siap eta pokona mah ti kolak nepikeun ka es buah mah aya we persiapanana. Tos buah tos makan mah alah, Bu. Ya, kukupat tahu 3 piring ge seep warga. Jadi disiapkan, ya, perasaan itu jangan sampai kita berlebih-lebihan. Kita harus sadari bahwa setelah berbuka dengan seteguk air pun atau 3 butir kurma pun, perut ini sudah kenyang sebetulnya mah. Ngan sok dipaksakeun ini dedet-dedet. Nyabunya tos gorengan bala-bala ngangecengek, kolak teh acan seep, kolak heula es buah teh standby. Terus tuang atuh tempo taraweh teh heula deui. Cali ko dina kursi ngalegedai tibra we. Da kawareg teuing, ya. Ya. Ini karena kita menyadari hal itu, maka jangan berlebihan. Siapkan saja, ya, seadanya, ya, jangan sampai segala diaya-ayakeun. Puasa ini untuk melatih diri kita agar hidup bersabar, ya. Kemudian juga saum ini merupakan bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Maka jangan banyak ting tidurna, tapi manfaatkan bulan Ramadan ini untuk terus, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nu murah meriahnya maca Quran. Murah meriah tapi pahalanya luar biasa. Di samping sholat wajib, sholat sunnah, ba'diyah atau qobliyah, juga dawamkan baca Quran. Perbanyak ibadah bulan Ramadan ini, karena nilai pahala kebaikan di bulan Ramadan adalah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu saja mungkin sebagai prolog atau tarhib Ramadan. Jangan bilang tarhib Ramadan, walaupun kita logatnya logat Jawa, tapi usahakanlah tarhib. Hanya tarik ke dalam, tarhib. Tarik ke dalam kerongkongan, jangan dikeluarkan. Kalau keluarkan jadi tarhib. Jadi mengancam Ramadan. Tadi naharek menyambut, ya, karena marhaban ya Ramadan itu ucapkan oleh kita, selamat datang bulan agung. Ibarat ibu we bade kadatangan kasumpingan ku gegeden, terang gegeden Bu, pejabat, wali kota bade ka bumi ibu. Aduh Bu, eta sagala diaya-ayakeun. TRT nepikeun ka RW siap ngajeng-jreng. Cacak teh agung-agung teh udah biasa we. Sami jalmi ieu bulan Ramadan anu rek mere ampunan ka urang, mere berkah ka urang, urang biasa-biasa wae teu gembira. Teu naon nih atuh ucapkeun marhaban ya dina hate teh. Nah, doa kalau Subhanahu wa taala agar kita diberi kemampuan
ya kesehatan untuk menjalankan ibadah saum ya.